Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, InsyaAllah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik ibu-ibu, sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban dan keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena ini adalah kali pertama saya hadir dalam majelis ini setelah lewat bulan Syawal. Kita akan menyemangati lagi diri kita untuk bisa semangat hadir dalam majelis ilmu. Kita bahas ibu-ibu ya. Jadi ilmu itu ada dua. Yang pertama ada namanya ilmu dunia. Ilmu dunia itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah ketika ada salah satu saja orang yang melakukan, maka yang lain tidak melakukan, maka yang lain terlepas dosa. Contoh, ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Ada satu saja orang dokter di daerah kita, maka yang lain tidak wajib jadi dokter. Ada satu saja bidan di daerah kita, yang lain tidak wajib jadi bidan. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah. 6 orang saja yang memandikan jenazah cukup. Tak perlu satu kampung mandikan jenazah. Mengamuk mayat itu nanti. Nah, karena menuntut ilmu dunia itu hukumnya adalah fardu kifayah. Cukup sebagian orang melakukan, yang lain kalau tidak melakukan tidak kena dosa. Itu beda dengan ilmu akhirat. Menuntut ilmu akhirat itu hukumnya adalah fardu ain. Menuntut ilmu agama hukumnya adalah fardu ain. Artinya apa? Artinya adalah menuntut ilmu agama wajib. Baik dia laki-laki, perempuan, mau dia ibu rumah tangga, mau dia pejabat, mau dia dosen, wajib menuntut ilmu agama. Kalau tidak menuntut ilmu agama, maka baginya adalah dosa. Ini fardu ain. Maka ibu harus sediakan waktu untuk hadir dalam majelis ilmu, karena hukumnya adalah fardu ain dan tidak bisa diwakilkan. Sama dengan sholat. Emangnya sholat bisa diwakilkan? Tidak bisa. Bang, abang aja lah sholat bang. Setelah itu nanti numpang aku ya bang. Tidak bisa. Tidak bisa diwakilkan. Maka menuntut ilmu dunia hukumnya adalah, menuntut ilmu agama hukumnya adalah fardu ain. Nah, karena dia adalah fardu ain, maka kita harus datang dong dalam pengajian. Kalau kita datang dalam pengajian, niatnya harus lurus dong. Kenapa niatnya harus lurus? Supaya pengajiannya istiqamah, biar pengajiannya konsisten. Maka poin yang kedua, karena kita tahu hadir dalam pengajian adalah fardu ain, maka luruskan niat untuk hadir dalam majelis taklim. Apa maksud luruskan niat? Banyak orang niat dalam majelis taklim itu tak lurus niatnya. Contoh, coba ibu tanya nanti kepada orang yang tidak hadir hari ini. Coba ibu tanya sama dia, "Hei, Bu, kenapa ibu rajin pengajian?" Apa kata dia biasanya? "Awak kola tua-tua."
Daripada ngongong-ngango di rumah, anjak pengajian lain. Kalau itulah jawabannya, kita nih udah tua-tua, daripada nganga-nganga aja di rumah, lebih bagus pengajian. Kalau itu jawabannya, yakin saya, nanti pas ada jadwal masak lontong tak datang dia pengajian. Karena dia datang pengajian biar nggak suntuk. Kalau dia suntuk dia pengajian, kalau enggak. Contoh lagi, coba ibu tanya nanti, ibu kenapa ibu datang pengajian? Apa jawaban dia? Cucu lah kadang-kadang. Suntuk aja di rumah sendiri. Cucu anak udah besar-besar. Daripada nggak tahu mengapain, bagus lagi kita pengajian. Kalau itu jawabannya, nanti datang cucunya ke rumah nggak ngaji. Kenapa ada cucu datang? Lebih parah lagi, kenapa ibu datang pengajian? Segan sama bu ketua. Pai ketua ke Jakarta kosong saja. Karena niatnya segan sama ketua. Ada lagi yang niatnya, kenapa ibu nggak mau datang pengajian? Kenapa ibu rajin pengajian? Saya ini ikut arisan, belum terkocok arisan tu lagi. Kalau datang pengajiannya untuk arisan, nanti pas arisan terkocok dia tak pengajian lagi. Lebih parah lagi, kenapa ibu datang pengajian? Karena ustadznya mantap. Ganti ustadznya sakit hati, kosong masjid. Bayangkan itu. Kenapa ibu datang pengajian? Saya ni datang pengajian untuk mencari ilmu. Tetap salah itu, tidak bisa. Karena banyak orang yang datang ke pengajian tak juga ada ilmu. Mendengar ceramah ustaz, lain ujung lain pangkal, kadang terkantuk-kantuk. Ujung-ujungnya apa? Tak ngerti kita ceramah ustaz tu, jangan datang lagi. Ujungnya kayak gitu karena niatnya salah. Jadi niat datang pengajian hanya satu saja, yaitu kita tahu bahwa ini kewajiban dari Allah. Kalau kita tahu ini kewajiban, mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, ngerti atau tidak, capek atau tidak, kita semangat pengajian. Kenapa? Karena kita tahu itu perintah Allah Azza wa Jalla. Paham? Sama dengan saya dakwah. Ini titik saya ke-6 dakwah. Sore yang ke-6 kali dakwah. Udah capek ngomong dari pagi subuh. Seandainya lah tujuan dakwah saya bukan karena Allah, saya kadang-kadang kalau lagi capek ngomong sama Allah, ya Allah, ceramah tarawih mah ya Allah, kalau ini bukan karena engkau, takkan kulakukan. Dan lama saya berhenti. Karena Allah lah saya masih tetap bertahan. Paham? Coba tanya sama ustaz-ustaz yang ceramahnya udah lama. Banyak ustaz yang berhenti di tengah jalan, keguguran tak jadi ustaz lagi. Mungkin niatnya karena nggak ada kegiatan. Pas ada kegiatan tak jadi dia lagi. Tapi tanya ustaz yang sudah lama, dia capek itu. Capek dia itu. Nah, coba ditanya, kenapa ustaz bampu ceramah 20 tahun, 30 tahun? Kalau nggak kena Allah, saya udah akan berhenti. Karena Allah lah masih tetap ceramah. Sama ibu-ibu jemaah juga. Katakan pada Allah, ya Allah, kalau enggak karena engkau, aku tak akan pergi. Tapi karena engkau lah aku tetap datang. Walaupun aku terkantuk-kantuk. Kan gitu. Oke? Jadi paham atau enggak paham kajiannya? Ustadznya lama atau tidak? Mengantuk atau tidak? Datang aja lah. Jangan-jangan pas datang tuh turun hidayah. Kan enggak tahu kita. Pertama, pengajian fardu ain. Karena dia fardu ain, lakukan yang kedua. Apa itu? Yang kedua adalah luruskan niat. Nah, ustazah, kalau dia fardu ain, wajib dong, wajib. Terus kalau saya libur pengajian, boleh dong? Enggak boleh. Terus kalau anak saya sakit gimana? Gini. Yang wajib harus didulukan. Wajib laksanakan, haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, yang mubah kurangi ganti dengan yang sunnah. Kalau yang wajib itu berbenturan dengan yang mubah, apa itu mubah? Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh.
Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Artinya nol. Apa itu mubah? Contoh baring-baring, santai-santai, golek-golek, main handphone, itu mubah. Oke? Misalnya nih Bu, jangan lakukan yang sunnah mendahului yang wajib. Ustadz ceramah di depan, ibu baca Quran di belakang. Jangan, karena baca Quran hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Ustadz ceramah di depan, ibu bercerita di belakang. Jangan, bercerita hukumnya boleh, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Baca Quran aja tidak dianjurkan saat ustadz ceramah, apalagi yang lain. Misalnya nih ibu ada ikut pengajian, mau ke pengajian ke masjid ini, ya. Lalu kemudian udah ambil motor, sudah dihidupkan motor, datang kawannya bilang, mau kemana? Mau pengajian. Jangan lagi pengajian, kita ke pasar kaget aja lah. Oh, ngapa gitu? Ustazah Nela yang ceramah. Ustazah Nela tuh bulan depan pengajian juga dia tuh. Di TikTok, di YouTube berserak-serak dia tuh. Sementara sore ini pasar kaget ada diskon telur murah. Wih, ndak mau aku suka sama ustazah. Aku mau pengajian aja. Ndak percaya sama aku. Telur murah cuman sore ini. Pengajian besok ada juga lagi. Akhirnya nggak datang pengajian. Mencari telur murah. Maka itu tak boleh, berdosa. Berarti ibu meninggalkan yang wajib demi yang sunnah, demi yang mubah. Terus masa nggak boleh libur pengajian ustazah? Boleh, dengan syarat dia berbenturan dengan yang wajib. Contoh, ibu mau datang pengajian, selangkah keluar rumah, datang tamu, assalamualaikum, sambut tamu dulu, nggak jadi pengajian, karena menyambut tamu hukumnya juga wajib, tak masalah, boleh. Oke? Ibu mau pengajian, tahu-tahu suaminya bilang, pijitkan abang dek, bantu dek, udah mual nih dek, sampai ulu hati, sampai bunuh-bunuh dek, pijit dulu, tertunda ke pengajiannya, itu boleh. Kita mau pengajian, anak sakit, anak juga wajib, tertunda pengajian atau tak datang sama sekali, itu boleh kalau benturannya adalah wajib. Tapi kalau tak datang pengajian karena takut hujan, jemuran nangguang, nah itu tidak bisa. Makanya kalau orang tahu pengajian adalah wajib, apa kata dia? Gak ada kayak gini, Bu pengajian yuk, duluan saya lah. Ibu datang tak nanti? Celiak dulu, ndak bisa. Celiak dulu kalau pengajian. Pengajian harus datang. Paham nggak paham, datang aja lah. Apalah susahnya jadi jamaah, kan saya pernah bilang, tinggal duduk tenang, angguk-angguk seketek pulang. Apalah susah, sebentar ceramah katanya. Ini wajah ngangguk-ngangguk semua. Ustazah, kami udah tahu bahwa majelis taklim wajib. Kami udah tahu bahwa ternyata niat harus diluruskan. Pertanyaannya ustazah, apa yang kami dapat kalau kami hadir dalam majelis taklim? Kan gitu kan? Apa yang kami dapat kalau kami hadir dalam majelis taklim? Nah, ini adalah pertanyaannya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada 3 dalil aja untuk sore ini tentang apa yang kita dapatkan kalau kita datang dalam majelis taklim. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang memudahkan, melunakkan langkah kakinya ikut pengajian dengan syarat dia happy, senang, bahagia, pengen pengajian, senang, tenang, happy. Apa kata Allah? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju syurga. Masya Allah. Kalau kita senang, nyaman datang dalam pengajian, Allah akan mudahkan untuk kita jalan menuju syurga. Masuk syurga tuh banyak ranjaunya, tidak mudah. Kita udah pengen masuk syurga, datang
Orang yang kita punya utang sama dia, "Hei, sini dulu. Jangan masuk surga dulu kau. Kenapa? Utangmu ada berapa? 700 perak." Dipertanggungjawabkan. Udah mau masuk surga, datang kawan. "Sini dulu. Kenapa? Engkau pernah gosipkan aku di dunia. Sini pahalamu." Tidak jadi masuk surga. Udah mau masuk surga, datang kawan. "Hei, sini. Ada apa?" "Kau jangan masuk surga dulu. Karena dulu kau pernah memfitnah aku." Tidak jadi masuk surga. Ujung-ujungnya habis pahala awak diambilnya. Maka orang yang hadir dalam majelis taklim dimudahkan langkahnya menuju surga. Amin. Masuk surga itu ada cara susah, ada cara mudah. Cara susah tapi mantap itu adalah masuk surga dengan uang. Apa kata Rasulullah? "Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Cuman kan payah, duitnya tak ada bangun masjid misalnya. Maka ibu-ibu kalau ada punya rumah kos 8 pintu, pintunya aja pintu asli, ya, jual 2 pintu, bangun masjid, dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Kalau ada di antara kita punya emas 2 kilo, jual 1 kilo. Bukan emas Jawa. Emas Jawa 70 kilo. Ya kan? Jual 1 kilo, bangun masjid. Allah buatkan rumah di surga. Masalahnya adalah bukan itu. Duitnya mana? Kalau enggak ada duitnya, pakai cara yang tadi saya sebutkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya ke masjid, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Insyaallah. Semoga nih wajah-wajah di surga nanti jalannya mudah. Amin. Yang kedua, orang yang hadir dalam majelis taklim, kalau dia mati dalam keadaan majelis taklim, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Maka mulai sekarang cita-citakan pengen mati kayak gimana? Ibu, saya jelaskan. Matinya itu adalah dari Allah. Matinya itu dari Allah. Tapi gimana cara meninggalnya itu kita bisa usahakan. Saya ulang, meninggalnya itu dari Allah. Tapi kayak gimana cara meninggalnya itu kita bisa usahakan. Contoh, misalnya besok na'udzubillah takdir kita meninggal jam 1 siang. Maka besok jam 1 siang kita ngapain? Kayak gitulah berarti meninggal kita. Kalau besok jam 1 siang kita menggosip, berarti meninggal dalam keadaan gosip. Kalau besok jam 1 siang kita majelis taklim, berarti meninggal dalam keadaan majelis taklim. Maka begini, orang yang sering keluar rumah, itu lebih besar kemungkinan kecelakaan dibanding orang yang dalam rumah. Betul? Sama dengan gini, orang yang rajin datang dalam majelis taklim, lebih besar peluangnya meninggal dalam majelis taklim dibanding di rumah. Betul? Orang yang meninggal dalam keadaan zikir, orang yang kemudian dia zikir, sholat, dia jaga wudhu 24 jam, dia zikir, dia ibadah, dia sholat, berpeluang meninggal dalam keadaan itu dibanding orang yang cuma ngalai-ngalai aja. Betul? Maka banyakkanlah berbuat baik supaya matinya baik. Tapi kalau ibu pagi lalu jam 10 ngalai-ngalai, siang menonton-nonton, sore maraton, habis maghrib main badminton, malam lah ngangak-ngangak, meninggalnya ngangak. Tapi kalau pagi ibu subuh pengajian, solat duha panjang sikit, ibu masak mencuci, setelah itu ibu solat, ibu baca Quran, zikir sore pengajian, habis maghrib ada waktu lagi pengajian, habis isya ibu zikir sambil baring, meninggalnya zikir. Amin. Itu. Kok enggak siang malam mengangak-ngangak? Itu meninggalnya mengangak. Makanya keluar rumah itu tutuplah aurat. Satu, karena dia dosa kalau buka aurat.
Jemur pakaian keluar rumah tu pakai jilbab. Buang sampah tu pakai jilbab. Kita nggak tahu umur. Jangan-jangan pas buang sampah keluar dipatok sama ular. Pop, mati dalam keadaan ketebe bolong. Kita nggak tahu gimana umur ini. Paham ya? Makanya kalau ke mall tu jangan lama-lama. Nanti meninggalnya di mall. Saya bingung nengok anak muda. Saya sampai sekarang kalau saya ke mall itu parkir selalu di luar. Saya tidak mau parkir di dalam. Parkir di dalam lama. Masuk 1 jam, keluar 1 jam. Nanti kalau saya parkir di luar, saya lari ke dalam, saya beli apa yang saya mau. Setelah saya beli apa yang saya mau, lalu kemudian saya makan, saya buru-buru keluar mall. Kakak saya bilang, ngapa buru-buru dek? Takut mati di situ kak. Dan kakak saya pernah bilang, mau tahu kapan Nela cemberut? Ajak aja ke mall. Saya kalau udah masuk mall, muka saya beda. Dan itu diakui oleh ponakan saya. Kenapa Mi? Nggak ada. Mau cepet-cepet aja. Apa ya? Saya mau beli apa ya? Saya cepet-cepet aja. Setelah itu saya keluar. Lebih bagus saya nunggu di parkiran sambil baca kitab dan lain-lain daripada lama-lama di dalam. Jadi dalam mall tu secukupnya. Jangan dari tutup mall tu sampai buka lu balik ngangak di dalam tu. Karena syaitan suka ke tempat keramaian seperti pasar, perbelanjaan dan mall. Itu cuma mana ustazah? Biar meninggalnya baik, itulah tadi. Majelis taklim boleh kita nongkrong, saya nongkrong juga. Boleh kita ngopi, saya ngopi juga. Tapi di sisa waktu, bukan sebanyak waktu. Jadi kalau orang meninggal dalam majelis taklim, matinya syahid. Amin. Nah, itulah. Dah, jangan ngangak lagi. Nah, satu, dimudahkan langkah menuju syurga. Yang kedua adalah mati dalam keadaan syahid. Kemudian yang ketiga, orang yang hadir dalam majlis ilmu, insyaAllah didoakan oleh malaikat Allah. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma rahamhum. Ya Allah, cintailah dia ya Allah. Wow. Orang yang hadir dalam pengajian, malaikat mendoakan. Ya Allah, cintailah mereka ya Allah. Malaikat yang mendoakan. Kalau Allah cinta kita, apa yang kita minta Allah kasih. Ibu sayang sama cucu. Cucu minta gulu-gulu cucu, ibu kasih. Kasih? Karena sayang. Tapi kalau cucu minta handphone, ibu kasih. Kenapa enggak kasih tapi sayang? Karena enggak cocok buat dia. Adapun ibu duit, cucu umur 2 tahun, ibu kasih handphone, tak cocok buat dia. Dia minta iPhone, tak cocok. Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang, semua akan Allah kasih. Tapi kenapa doa kita ini enggak dijawab Allah? Bukan karena Allah tak sayang. Tapi permintaan kita itu tak cocok buat kita. Jadi kalau kita disayang oleh Allah, insyaAllah sekarang gini, ibu punya suami, apa yang suami suruh ibu kerjakan, apa yang dia larang ibu tinggalkan, ibu ambil perhatiannya, ibu lakukan yang dia suka-suka aja, lama-lama suami sayang enggak? Dengan Allah juga gitu. Kita patuhi perintah Allah, kita nurut, yang Allah larang kita tinggalkan, yang dia suruh kita kerjakan apa yang Allah suka. Puasa sunnah yang Allah suka. Lama-lama kalau kita udah prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Dan kalau Allah sudah prioritaskan kita, maka dunia di tangan kita insyaAllah. Yang kedua apa doa malaikat? Allahumma fillahum. Ya Allah, ampunilah dosa dia ya Allah. Jadi ibu-ibu, kalau kita penuh dosa, ini wajah berdosa nampaknya ya. Rajin-rajinlah datang dalam majelis ta'lim. Karena malaikat itu akan mendoakan kita kepada Allah supaya dosa-dosa kita Allah maafkan. Masya Allah. Dan yang kemudian yang ketiga, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubatnya.
kalau dia bertaubat. Masya Allah. Hadir dalam majlis taklim dimudahkan langkah menuju syurga. Mati dalam majlis taklim dalam keadaan syahid. Kemudian selanjutnya orang yang hadir dalam majlis taklim didoakan oleh malaikat, ya Allah cintai dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah taubat dia. Dan terakhir yang keempat, orang yang hadir dalam majlis taklim dan orang yang punya ilmu pengetahuan lebih baik dibanding orang yang ibadah tapi tanpa ilmu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Lebih baik ibu solat 2 rakaat tapi ibu ngerti kalau kita sujud, kalau kita lupa rakaat sujud sahwi kita ngerti. Kalau kita misalnya nampak aurat dalam solat kita ngerti. Misalnya kentut tahan atau buang ya, tahan atau buang ya, kita ngerti, tidak pening-pening lagi. Ini kentut aja masih bingung. Tahan atau buang ya, tahan atau buang ya. Menahan kentut dalam solat makruh tapi solatnya sah. Kalau dibuang solatnya dibatalkan. Udah gitu aja. Ya, penuh dengan ilmu. Ingat ya, batas kentut itu salam ke kanan, salam ke kiri kentut tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut tidak apa-apa, tidak ulang lagi. Tapi kalau assalamualaikum tut, ulang lagi dari awal. Itu kan harus tahu itu. Nanti ibu bantai pula assalamualaikum tut. Udah selesai kok aku salam. Kan bahaya kalau nggak ada ilmu. Jadi belajar ya. Ini sekedar motivasi di awal. Nanti ke depan bulan-bulan berikutnya kita belajar banyak hal lagi. Tapi ini sekedar motivasi saja. Biar kita semangat hadir dalam majelis ilmu. Kita mulai belajar bulan depan sekitar 9 judul lagi. Karena saya menemani ibu-ibu cuma 10 bulan. 2 bulannya lagi Ramadan dan Syawal. Berarti cuma 9 judul lagi. Kita belajar nanti dari bulan ke bulan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita insyaallah. Demikian dari saya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Paham semua ada ya? Oke, berarti kalau ada kawan ngajak ke mall jadwal pengajian ikut mana? Entah iyo tanda. Allah karim ya. Oke, ya iyo sila. Woi aku traktir makan bakso beranak. Pengajian atau bakso beranak? Lambe. Tadi semangat. Pengajian ya. Baik, Allah alam bisawab. Al-hazin ya. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم روضة من غبار النيران. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله
walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.